Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya mempelajari materi dari perkuliahan administrator di Universitas Terbuka. Nah, universitas kebanggaan kita kali ini ya, tak terasa kita sudah ke materi pengelolaan layanan identitas host. Nah, saya harapkan mahasiswa tetap bersemangat mengerjakan tugas-tugas dan mempelajari materi yang ada di modul yang disediakan oleh Universitas Terbuka. Nah, nanti ketika sudah mempelajari ini, diharapkan mahasiswa itu satu, mampu menguraikan konsep dan operasionalisasi DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol. Kemudian yang kedua, mahasiswa dapat melakukan instalasi dan konfigurasi DHCP pada server dan klien. Yang ketiga, mahasiswa mampu melakukan mengelola layanan DHCP server. Yang keempat, mengkonfigurasi DHCP klien. Yang kelima, menguraikan konsep dan operasionalisasi DNS atau Domain Name Service atau sistem. Kemudian yang keenam, menguraikan cara kerja DNS. Kemudian yang ketujuh, melakukan instalasi dan konfigurasi DNS server. Yang kedelapan, melakukan mengelola layanan DNS server dan jaringannya. Dan yang terakhir, nanti mahasiswa dapat melakukan konfigurasi DNS pada klien. Nah, untuk modul yang digunakan, nanti mahasiswa bisa menggunakan modul atau e-book dari buku administrasi server, penulisnya Zainal Arifin, yang diterbitkan oleh Universitas Terbuka dengan kodenya adalah MSIM 4308. Nah, materi apa saja yang nanti kita pelajari untuk di pengelolaan layanan identitas host ini? Nanti agar suatu host itu atau server dapat diakses oleh host yang lain, ya tentunya memerlukan komponen adalah identitasnya. Nah, identitas ini berupa alamat atau nama domain. Kemudian salah satu sistem pengalamatan jaringan komunikasi data yang umum digunakan saat ini adalah IP atau Internet Protocol. Nah, untuk pemasangan dari IP sendiri dapat dilakukan secara statis atau manual atau dinamis atau otomatis. Nah, pemasangan dari alamat IP ini kalau dilakukan secara statis nanti sebaiknya dilakukan pada perangkat server ya, dan perangkat-perangkat jaringan router, switch dan sebagainya. Nah, sedangkan pemasangan alamat IP secara dinamis dilakukan terhadap host atau pengguna atau klien. Nah, mekanisme dari pengalamatan yang dilakukan secara dinamik ini memerlukan layanan yang disebut DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol. Nah, untuk materi yang disebutkan tadi bisa dipelajari di buku administrator ya yang diterbitkan oleh Universitas Terbuka. Oke, tentunya perguruan tinggi kebanggaan kita ya. Nah, selanjutnya untuk modul ini juga akan mempelajari konsep DNS Domain Name System yang merupakan layanan untuk mengelola mekanisme penamaan domain terhadap suatu host. Mekanismenya ini nanti dimaksudkan agar identitas dari suatu host ini relatif mudah dikenali atau diingat oleh manusia dibandingkan dengan menggunakan alamat IP. Demikian ya untuk materi mengenai pengelolaan layanan identitas host. Tetap semangat bagi kalian mempelajari materi-materi yang disampaikan di perkuliahan administrasi server. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat selalu dalam belajar. Oke, terima kasih.